pemeriksaan hanya dilakukan kalau ada laporan pihak ketiga. Mitos atau fakta, Mbah? Nah, norma penghitungan penghasilan neto itu digunakan oleh pemeriksa pajak kalau tidak ada pembukuan. Kalau tidak ada pembukuan, maka norma akan menjadi dasar penghitungan pajak yang digunakan oleh pemeriksa supaya si pemeriksa bisa menerbitkan surat ketetapan pajak. Kalau kita kooperatif nih, Mbah, saat diperiksa, ya itu katanya pemeriksaannya bisa lebih cepat, Mbah. Itu sama fakta, Mbah? Balik lagi di mitos atau fakta edisi pemeriksaan pajak. Mbah. Bawa siapa ini? Ini, Mbah. Lagi. Apa? Mulai lunjak setannya ya. Yang siapa? Kenapa, Bang? Indian. Mbah, kenalin, Mbah. Udah saling belum? Sudah. Udah. Kenalin teman saya. Nama siapa? Dewi. Boleh, Kak Dewi boleh. Namanya Cindy, Mbah. Namanya Cindy, Mbah. Pakai C ya? Pakai C. Cindy. 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 Ya. Mbah, Mau nanya apa? ini Mbah. Mungkin Mbak Cindy ada yang mau ditanya Mbak Cindy. Apa? Nggak ke dokter aja? Malu dia, Mbak. Ini, Mbak. Pemeriksaan hanya dilakukan kalau ada laporan pihak ketiga. Mitos atau fakta, Mbak? Mitos. Mitos. Karena pemeriksaan itu tujuannya untuk menguji kepatuhan pajak. Jadi ada atau tidak ada laporan dari pihak ketiga, pemeriksaan bisa terjadi. Bahkan mungkin sebaliknya ya, banyak dulu sebutnya surat kaleng. Surat kaleng. Jadi surat dimasukin ke kaleng terus dilempar. Lontang gitu ya, Mbak. Surat kaleng ke kantor pajak. Nah, itu banyak yang tidak direspon surat kaleng itu karena pengaduannya itu ngawurnya itu tidak sesuai fakta. Jadi pengaduan dari pihak ketiga itu nanti diteliti oleh kantor pajak. Kalau sekarang namanya intelijen. Oh, intelijen. Ya. Nanti udah habis airnya. Saya diinjek. Oh iya. Maaf, Bang Udi. Terlalu sempit ini. Nanti ada pengadaan lagi. Kita bikin yang lebih lebar. Siap. Silakan Bang Udi, silakan. Biar apa itu? Biar asik. Oh, saya disuruh, Mbak. Bonus. Maaf ya, Bang Udi. Lagi sedih. Habis di PHK. Oh gitu ya? Jadi apa betul? Oh. Mbak, ada lagi timbul pertanyaan, Mbak. Saya kan punya NPWP, Mbak. Misalkan nih, Cindy punya NPWP, Cindy? Punya. Misalkan saya diperiksa, Mbak, katanya otomatis langsung diblokir. Apanya yang blokir? NPWP. Mitos. Lagian nggak ada NPWP diblokir. Emang iya, Mbak? Yang diblokir itu rekening Bang. Oh, rekening Bang. Ada rekening Bang kan? Ada, Mbak. Nanti transfer pakai kris ya. Siapa? Saya ikut aja, Mbak.
Jadi diblokir rekening wajib pajak diblokir itu dalam rangka penagihan pajak, bukan dalam rangka pemeriksaan. Jadi setelah diperiksa timbul SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian karena SKPKB-nya terlalu besar, wajib pajak tidak mampu bayar. Nah, padahal usahanya misalnya jalan terus, maka ditagih SKPKB-nya, ditagih oleh jurusita. Nah, ada teguran yang dibuat oleh jurusita, kemudian ada surat paksa. Nah, setelah surat paksa, jurusita bisa melakukan pemblokiran rekening bank sehingga rekening wajib pajaknya tidak bisa digunakan karena diblokir. Nah, jadi supaya bisa digunakan, wajib pajak harus berhadapan, harus menghadap jurusita. Baru bisa dipakai lagi rekening bank setelah dibayar. Oh gitu, Mbak. Bayar utang pajaknya dulu, baru dibuka. Gitu katanya. Ada bisik-bisik. Bukan. Tolong Pak, jangan di framing seperti itu Pak. Tolong jangan di framing seperti itu Pak. Jangan di-cut. Oke, Mbak. Ada lagi Mbak pertanyaan dari saya, Mbak. Katanya pemeriksaan pajak boleh langsung ke kantor tanpa pemberitahuan. Emangnya, Mbak? Kantor wajib pajak maksudnya? Iya. Fakta. Boleh. Karena si surat periksa. Akan ada pemberitahuan. Pemberitahuannya bisa dikirim ke kantor pajak. Gitu. Tapi namanya pemeriksaan kan wajib pajak harus tahu bahwa dia sedang diperiksa. Kalau tidak tahu, kantor pajak meriksa apa? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu kok tanya saya. Nggak ada pembukuan yang diuji. Gitu. Jadi intinya harus tahu si wajib pajaknya bahwa dia sedang diperiksa. Dan juga pemeriksaan lapangan ya. Pemeriksaan lapangan yang harus ke lokasi usaha wajib pajak. Ya, kalau pemeriksaan lapangan memang harus ke tempat wajib pajak. Baik tempat usaha, tempat dia ngantor maupun tempat dia jualan. Atau tempat tinggal juga bisa. Next ya, Mbak. Ya. Kalau tidak punya pembukuan lengkap nih, Mbak, petugas bisa pakai norma perhitungan. Fakta. Ya, itu ada di video berikutnya. Ada pembukuannya nggak? Pembukaan ada Pak? Ada. Masalahnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Angkanya dari mana? Itu Pak ya? Iya. Nah, ini sebenarnya gray areanya di sini. Aturannya bahwa penggunaan norma pada saat pemeriksaan ya, menggunakan norma itu kalau pemeriksa tidak meyakini atau tidak bisa menentukan penghasilan neto. Nah itu, jadi pemeriksa pajak itu kan harus menerbitkan surat ketetapan. Nah, dasar menerbitkan surat ketetapan, udah habis nih ini ya. Mbak, silakan Mbak Kun. Lanjut aja Mbak. Jadi kalau wajib pajak diperiksa itu pasti ada terus. Sabar Mbak. Saya tahu Mbak capek. Jadi kalau wajib pajak diperiksa itu pasti ada surat ketetapan pajak. Nah, norma penghitungan penghasilan neto itu
digunakan oleh pemeriksa pajak kalau tidak ada pembukuan. Kalau tidak ada pembukuan, maka norma akan menjadi dasar penghitungan pajak yang digunakan oleh pemeriksa supaya si pemeriksa bisa menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang waktu itu dong, Mbah. Iya, yang waktu itu. Kasih tahu Mbah videonya, Mbah. Yang buat dibawa atau saat periksa gitu apa aja, Pak? Dokumennya, Pak, biasanya? Intinya bahwa pembukuan itu kan harus berdasarkan dokumen ya, dokumen pendukung sebenarnya. Nah itu dokumen pendukung itulah yang harus disiapkan bersamaan dengan pembukuan. Kalau pembukuan kan jurnal kan gitu ya, jurnal, misalnya buku piutang, buku kas. Keren. Mbah, ada lagi pertanyaan, Mbah. Ya. Kalau sudah diperiksa sama orang pajak, ya udah terima aja. Emang gitu, Mbah? Oh enggak. Mitos itu. Terus kita boleh nggak setuju nih, nggak setuju gitu. Karena yang meriksa kan orang bisa salah. Nah jadi ya kita harus bisa menyanggah kalau memang itu salah. Kalau memang ada yang tidak benar, kita harus bisa membuktikan yang benarnya seperti apa. Ya namanya juga orang bisa salah bisa benar. Betul. Ketika salah ya harus kita koreksi. Tetapi kalau memang benar ya memang begitu adanya. Kan gitu ya. Jadi tidak berarti pada saat diperiksa semua final terserah pemeriksa. Makanya ada proses keberatan, ada proses banding di pengadilan pajak sampai ke PK. Tahu nggak PK apa? Tahu. Ya bagus deh itu aja jangan. Ya udah. Mbah, saya tahu, Mbah. Mbah, katanya kalau pemeriksaan pajak, apapun jenis pajaknya itu emang cuma bisa sekali ya? Sama setahun sekali aja gitu pemeriksaannya. Itu satu fakta. Gimana? Jadi, fakta. Jadi salah ya. Bener. Fakta. iya maksudnya gini, di 1 tahun pajak hanya bisa diperiksa 1 kali. Itu maksud saya, Mbak. Kecuali ada novum, Mbak. Ya kecuali ada novum. Novum itu apa? Bukti baru. Untuk meyakinkan adanya bukti baru, berarti kantor pajak harus meyakini bahwa bukti tersebut dulu belum diuji atau dulu belum diserahkan ke pemeriksa. Jadi makanya kalau diperiksa oleh kantor pajak kasih aja semua. Karena kalau sudah diserahkan ke pemeriksa, mau diperiksa mau enggak dianggap sudah diperiksa. Gitu. Untungnya begitu. Kalau tidak diserahkan semua, artinya diserahkan sebagian. Begitu ketahuan ada dokumen baru, bisa dianggap novum. Karena ada novum, bisa diperiksa ulang. Gitu. Makanya pemeriksaan itu lebih baik semua dikasih aja. Jangan ada yang umpetin. Oke, siap. Ada lagi, Mbah? Dia mau nanya, Mbah, katanya, Mbah. Ada kerjaan nggak? Dia baru masuk di pajak. Ada, nanti OP deh. Ada. Ada kunti lagi. Mbah, tapi Mbah katanya kalau kita kooperatif nih, Mbah, saat diperiksa, ya, itu katanya pemeriksaannya bisa lebih cepat, Mbah. Itu sebuah fakta, Mbah? Iya, fakta. Oh gitu. Memang kalau pada datanya bisa dikasih lebih cepat ya, pemeriksa juga menyelesaikan pekerjaannya lain. Jangan sampai nggak dikasih seakan-akan dianggap menghalangi pemeriksaan. Saya tahu kenapa dia dipecat. Kenapa, Mbak? Malas. Diem aja, Mbak.
Kok nggak ditutup lagi Mbak Kunti? Oh sabar, Nyangkut. Nanti tumbah Mbak Kunti kalau nggak ditutup. Mau kopi gak? Enggak Mbak Kunti. Udah belum Mbak? Bisa nggak Mbak? Biarin Mbak. Sini Mbak, sini Mbak. Udah Mbak. Iya Mbak. Takut saya mah, Pak. Kalau habis diperiksa nih Pak sama orang pajak, ya udah urusan kita selesai gitu. Iya. Fakta. Fakta lah. Kalau udah diperiksa ya udah. Oke. Maksudnya ada. Iya. Kecuali ada lanjut ke keberatan. Nah itu. Kan proses kalau kita wajib pajaknya terima, ya bisa lanjut ke keberatan, pengadilan, PK tadi. Ya, Kita fakta. Penalti kick. pemeriksaan itu kan nanti ujungnya surat ketetapan pajak. Iya. Surat ketetapan pajak itu adalah versi penghitungan pajak versi kantor pajak. Jika wajib pajak setuju dengan hasil penghitungan, maka udah selesai. Oke. Pemeriksa kantor pajak menganggap benar, wajib pajak menganggap benar, semua benar. Jadi selesai, case close. Asik. Clear. Clear. Yoi. Kalau gitu saya nanti kalau ada apa-apa bawa Mbak aja ya Mbak. Oh iya, Boleh Mbak? bawa sini aja. Oke. Ya. Ke Botex. Botek Consulting Indonesia. Cakep banget. Aduh. Jijik ya. Mbak, tapi kalau perusahaan kita lagi diperiksa nih Mbak sama orang pajak, artinya perusahaan kita lagi diawasi khusus Mbak. Itu satu fakta. Mitos. Jadi yang ya semuanya diawasi. Oh. Tidak ada khusus atau tidak. Yang khusus itu pemeriksaannya. Khusus. Pemeriksaan khusus. Nggak ada istilah pengawasan khusus, nggak ada. Oh. Kalau di mata kantor pajak, semua wajib pajak ya Sama. harus diawasi. Oke. Gitu. Jadi semua dalam kondisi yang sama, hanya saja kan pegawai pajak sedikit ya. Iya. Ada prioritas. Oke. Ada prioritas. Karena ada prioritas itulah maka terkesan yang diperiksa itu aja. Ya kan? Makanya ada istilah berburu di kebun binatang. Oh. Nah itu berburu di kebun binatang artinya tiap tahun diperiksa itu aja. Lu lagi itu. Lagi. Ya. Tapi harusnya enggak kan Mbak? Harusnya sih enggak. Yang udah Mbak. Itu terus. Ada sih. Oh. Karena dianggap dia punya kemampuan ekonomi yang tinggi. Oh my god. Jadi dia dikasih surat ketetapan pajak dibayar. Wis. Lunas. Nama penerimaan. Iya. Kan enak buat kantor pajak. Jadi tidak defisit ya Pak ya? Daripada bikin SKP tapi nggak dibayar-bayar. Ah itu. Lebih baik seperti itu. Capek hati. Benar. Oke Mbah, saya rasa cukup Mbah. Ya. Seenggaknya saya tuh udah jadi plong Mbah. Terima kasih banyak nih Mbah. Iya. Pokoknya saya nanti sama Botex Consulting Indonesia aja Mbah. Buat masalah perpajakan. Ya Mbah. Ya. Cocok. Oh iya. Lumayan dong. Curious Mbah. Pakai kris. Iya Mbah, curious aja Mbah. Ini sini krisnya. Di mana? Di situ. HP-nya juga bohongan ya. Udah Mbah. Oke. Mantap. Oke teman-teman, buat kalian yang masih bingung tentang perpajakan atau bingung cari konsultan pajak, ada Pak Agus. Karena di mana ada Agus, di situ ada pajak. Itu dia. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, Komen. Subscribe. share. Ya. Bye. See you next video. Gelap malam.